Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D ingin mempresentasikan tugas besar manajemen teknologi. Eh, itu tentang PT Elang Mahkota Teknologi. Di sini ada anggotanya itu ada Tegar Cahyadi, ada Abigail Aritianti, saya sendiri Salsabila Natasha, dan Surya Dwi Permana. Next. Di sini ada 5 pembahasan yaitu tentang company description, ada internal dan external, evaluation analysis, ada TUS matrix dan strategi recommendation. Yang keempat ada company business model canvas atau BMC. Yang kelima ada innovation purpose atau new BMC. Di sini yang pertama ada company description, yaitu PT Elang Mahkota Teknologi didirikan pada tahun 1983. Telah berkembang dari penyedia layanan komputer pribadi menjadi konglomerat modern yang terintegrasi dengan portofolio yang beragam. Bidang usaha utama kami meliputi media digital, kesehatan, teknologi, dan infrastruktur digital, dan layanan keuangan dan lainnya. Menjadi penyedia jasa media, teknologi digital infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan jasa keuangan terkemuka dan andal di Indonesia yang menawarkan solusi untuk semua kebutuhan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada analisis of internal factor evaluation and external factor evaluation. Yang pertama itu ada analisis faktor internal, yang kedua ada analisis faktor eksternal makro, yang ketiga ada analisis faktor eksternal mikro, ada 2 pembahasan lagi yaitu tentang industri analisis dan kompetitor analisis. Yang keempat itu ada internal dan eksternal strategi faktor analisis summary. Untuk yang success factor DMC parameter yang customer segment itu, yang strength itu jangkauan audiens luas melalui berbagai platform media. Untuk yang weakness-nya itu kurangnya penetrasi pasar internasional untuk layanan digital dan konten. Untuk value proposition menawarkan konten lokal berkualitas tinggi yang relevan dengan audiens Indonesia. Untuk weakness-nya ketergantungan pada konten hiburan tradisional yang menghadapi tantangan digitalisasi. Untuk channel memiliki berbagai saluran distribusi media, SCTV, Indosiar, Video.com, dan e-commerce Bukalapak. Untuk weakness-nya, ketergantungan tinggi pada saluran tradisional televisi yang mengalami penurunan popularitas. Untuk customer relation, hubungan yang baik dengan audiens melalui platform yang interaktif atau video.com dan program-program unggulan TV. Untuk weakness-nya, tantangan menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan ketat dengan platform global, ada Netflix dan YouTube. Untuk revenue streams, ada pendapatan beragam dari sektor iklan, layanan stream, e-commerce, dan teknologi. Weakness-nya, fluktuasi pendapatan iklan yang bergantung pada kondisi ekonomi dan peraturan. Untuk key research-nya, ada sumber daya manusia yang kreatif dan berpengalaman, serta infrastruktur teknologi yang canggih. Weakness-nya, turnover karyawan yang tinggi di unit teknologi dan SDM senior yang kurang beragam. Untuk key activity-nya, produksi dan distribusi konten berkualitas tinggi, serta pengembangan platform digital. Weakness-nya, biaya operasional produksi konten yang tinggi dan proses produksi yang kompleks. Key partners-nya itu kemitraan strategi dengan perusahaan teknologi Bukalapak dan penyedia infrastruktur teknologi. Weakness-nya, ketergantungan pada pihak ketiga dalam pengelolaan infrastruktur digital. Untuk structure itu ada skala ekonomi mendukung efisiensi biaya operasional dalam produksi media. Weakness-nya biaya besar dalam pengelolaan infrastruktur, produksi konten, dan ekspansi teknologi. Di sini ada eksternal faktor yang makro. Jadi untuk makro itu di sini ada 4 tabel: makro, strategic issue, opportunity, sama threat. Jadi untuk di politik, strategic isunya itu lobbying dan advokasi membangun hubungan dengan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi regulasi yang menguntungkan. Opportunity-nya dukungan pemerintah, peluang dari kebijakan pemerintah yang mendukung industri teknologi dan digital. Threat-nya dukungan pemerintah itu peluang dari kebijakan pemerintah yang mendukung industri teknologi dan digital. Pada bidang ekonomi, strategic isunya itu diversifikasi pendapatan, mengembangkan berbagai sumber pendapatan melalui layanan baru. Opportunity-nya meningkatkan peminatan layanan digital dan teknologi. Threat-nya itu ada persaingan, jadi meningkatnya kompetisi dari pemain lokal dan internasional. Untuk bidang sosial, itu strategic isunya tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, mengembangkan program yang mendukung keberlanjutan sosial. Opportunity-nya itu peningkatan kesadaran sosial. Jadi kebutuhan akan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial semakin meningkat. Threat-nya itu isu etika dan tanggung jawab. Jadi kritikan terkait dampak sosial dari teknologi seperti penyebaran informasi palsu atau pengaruh buruk terhadap masyarakat. Nah, pada bidang teknologi, strategic isunya itu kemitraan teknologi. Jadi kolaborasi dengan startup atau perusahaan teknologi global untuk mengakses inovasi terbaru. Opportunity-nya ekspansi digital. Jadi pertumbuhan pasar digital di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Threat-nya itu keamanan cyber. Ancaman dari cyber yang dapat merusak reputasi dan operasi. Pada bidang environment, itu strategic isunya kepatuhan regulasi. Mematuhi peraturan terkait perlindungan data, lingkungan, dan hak kekayaan intelektual. Opportunity-nya regulasi pro perusahaan. Jadi kebijakan yang mendukung inovasi dan keberlanjutan industri teknologi. Threat-nya itu perubahan regulasi. Risiko akibat perubahan regulasi yang dapat meningkatkan biaya atau membatasi inovasi.
Nah, selanjutnya itu ada external factor environment mikro. Ini untuk industri analisis. Jadi untuk kompetitor, strategi isunya itu peningkatan ketat di industri teknologi dan media, terutama dari MNC Group dan platform streaming lain seperti Netflix, Disney, dan Amazon Prime. Nah, opportunity-nya memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat platform digital seperti video, memanfaatkan kekuatan lokal dalam memproduksi konten yang relevan dengan budaya Indonesia. Threat-nya perubahan preferensi konsumen yang cepat, tantangan regulasi, kompetitor semakin kompetitor global memiliki anggaran yang besar dan teknologi canggih untuk menarik audiens. Nah, untuk customer, itu strategik isunya perubahan preferensi konsumen ke arah konsumsi media berbasis digital dan personalisasi konten. Opportunity-nya mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, meningkatkan pengalaman pelanggan. Threat-nya loyalitas rendah di era digital, di mana konsumen mudah beralih ke platform lain. Nah, untuk supplier itu strategik isunya memastikan rantai pasokan yang andal dan berkelanjutan. Opportunity-nya negosiasi syarat kontrak yang lebih menguntungkan dan diversifikasi sumber pemasok. Threat-nya keterbatasan akses ke teknologi mutakhir yang diikutin fluktuasi harga yang tidak terduga. Nah, untuk di industri new entry, itu strategic isunya kemudahan bagi pendatang baru untuk memasuki sektor digital melalui teknologi yang lebih murah dan fleksibel. Opportunity-nya meningkatkan segmen pasar yang belum terlayani dengan baik, mengakuisisi atau berinvestasi di startup potensial yang dapat mendukung ekosistem digital MTech. Threat-nya kemunculan pesaing baru dengan model bisnis disruptif dan inovasi produk atau layanan. Nah, yang terakhir itu ada substitution, itu strategic isunya pergeseran besar dari media tradisional ke platform digital. Opportunity-nya menjadi pemain dominan di media digital Indonesia dengan investasi yang lebih besar di video, memanfaatkan tenaga AI untuk teknologi AI untuk merekomendasikan konten yang relevan dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Threat-nya penurunan minat pada televisi tradisional yang masih menjadi salah satu sumber pendapatan utama MTech dan substitusi oleh platform global seperti YouTube, TikTok, dan layanan streaming lain. Nah, di sini ada external factor environment mikro di competition analysis. Jadi di sini ada key success factor atau BMC-nya dibandingkan key success BMC-nya MTech dibandingkan dengan kompetitor 1 MNC Group dan kompetitor 2 Viva Group. Terus di sini ada customer segment itu kita di MTech itu merupakan strength-nya, value proposition juga strength, channels juga strength, customer relationship strength, revenue stream strength, key resource juga strength, key activity strength, key partner strength. Nah, di cost structure itu kita MTech itu masuk weakness karena dia kalah dari kompetitor 1 dan kompetitor 2. Nah, ini ada tabel 1 EVAS Matrix atau External Strategic Factor Analysis Summary. Jadi di sini ada yang pertama, faktor eksternal kunci. Opportunities-nya ada 3 poin. Yang pertama, pertumbuhan platform digital di Indonesia didorong oleh penetrasi internet dan perubahan gaya hidup. Bobotnya 0,25, nilainya 4. Nah, skornya itu 1,00. Yang kedua, peningkatan konsumsi konten lokal di kalangan generasi muda. Bobotnya 0,2, nilainya 4, skornya 0,8. Yang ketiga, kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi global seperti Google, Meta, dan lain-lain. Bobotnya 0,15, nilainya 3, skornya 0,45. Nah, di sini ada threats-nya juga ada 3 poin. Yang pertama, persaingan ketat dengan platform global seperti YouTube, Netflix, Disney+, dan Amazon Prime itu bobotnya 0,2, nilainya 3, skornya 0,6. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi yang terus berkembang atau investasinya mahal. Bobotnya 0,1, nilainya 2, skornya 0,2. Yang terakhir itu perubahan preferensi pelanggan yang cepat dan loyalitas rendah. Bobotnya 0,1, nilainya 2. Jadi skornya 0,2. Totalnya itu bobotnya 1 karena memang di EVAS itu bobotnya yang dibagi ke poin-poin yang lain, terus skornya itu 3,25. Nah, yang kedua ini tabel titik 2 EVAS Matrix atau Internal Strategic Factor Analysis Summary. Jadi sama ada 6 poin juga. Untuk strength-nya itu yang pertama portofolio yang beragam dalam media dan teknologi, itu bobotnya 0,25, nilainya 4, skornya 1. Yang kedua posisi pasar yang kuat di industri media Indonesia, bobotnya 0,3, nilainya 4, jadi skornya 1,2. Yang ketiga investasi di berbagai platform digital dan media, bobotnya 0,2, nilainya 3, jadi 0,6. Nah, kelemahannya itu yang pertama persaingan ketat di media digital, bobotnya 0,15, nilainya 2, skornya 0,3. Yang kedua tantangan konvergensi teknologi, bobotnya 0,05, nilainya 2, skornya 0,1. Yang terakhir perlunya investasi teknologi berkelanjutan, bobotnya 0,05, nilainya 3, skornya 0,15. Totalnya untuk IFAS Matrix itu skornya 3,35. Oke, selanjutnya di sini ada tabel SFAS. Kita mendapatkan nilai IFE 3.35 dan EFE-nya 3.25 yang masuk pada kategori strong dan high. Dilanjutkan, Abel. Masuk pada bagian Toast Metric dan Strategy Recommendation. Pada Toast Metric, di sini ada list of strength. Ada 5 kekuatan, yaitu yang pertama, dukungan regulasi untuk konten lokal. Kekuatan yang kedua, yaitu pertumbuhan iklan digital. Kekuatan yang ketiga, peningkatan konsumsi media digital. Yang keempat, ada peluang dari teknologi baru. Dan yang terakhir, yaitu pasar e-commerce yang tumbuh pesat. Dan selanjutnya ada list of weakness, yaitu kelemahan.
Ada 5 kelemahan, yaitu yang pertama ada ketergantungan pada bisnis media tradisional. Kelemahan yang kedua, persaingan ketat di pasar digital. Kelemahan yang ketiga yaitu investasi tinggi dalam ekspansi digital. Yang keempat, kerentanan terhadap fluktuasi iklan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada keterbatasan di pasar internasional. Selanjutnya ada list of opportunity. Ada 5 juga, yaitu yang pertama peningkatan konsumsi konten digital. Yang kedua ada ekspansi di segmen OTT, over the top. Yang ketiga ada kolaborasi dengan pemain teknologi global. Yang keempat, ekspansi ke pasar internasional. Dan terakhir ada dukungan regulasi untuk konten lokal. Dan yang terakhir yaitu list of threat. Ada 5 juga, yaitu yang pertama perubahan preferensi konsumen, yang kedua risiko regulasi pemerintah yang ketat, yang ketiga ketergantungan pada infrastruktur teknologi, yang keempat fluktuasi ekonomi makro, dan yang terakhir ancaman dari teknologi baru dan inovasi. Masuk kepada SO strategi, ada 3, yaitu yang pertama memaksimalkan kemitraan strategi untuk e-commerce dan digital, yang kedua memanfaatkan dukungan regulasi untuk meningkatkan produksi konten lokal, dan yang terakhir ada ekspansi internasional melalui komunitas diaspora. Masuk kepada WO strategi, ada 3, yaitu bersaing di pasar digital dengan konten orisinal yang unik. Yang kedua, memaksimalkan potensi dasar e-commerce untuk mengatasi kelemahan diversifikasi di pendapatan. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi. Masuk kepada ST strategi, yang pertama yaitu menggunakan dominasi media tradisional untuk menghadapi persaingan digital. Yang kedua, memperkuat ekspansi digital untuk menghadapi ancaman pesaing streaming. Yang terakhir, yang ketiga yaitu ada memanfaatkan infrastruktur dan kemitraan untuk ekspansi internasional. Dan selanjutnya ada WT strategi, yaitu diversifikasi pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada media tradisional. Yang kedua ada fokus pada konten lokal berkualitas untuk menghadapi persaingan dengan pesaing global. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi untuk mengurangi risiko regulasi yang ketat. Dan selanjutnya masuk kepada strategi recommendation. Pada alternatif strategi, yang pertama yaitu strength opportunity. Rekomendasi strateginya yaitu diversification strategy. Alasannya yaitu sesuai dengan kekuatan PT MTech yang memiliki portofolio bisnis media, digital, dan teknologi, serta peluang pertumbuhan di sektor digital dan layanan berbasis teknologi. Perusahaan dapat mengembangkan ekosistem digitalnya dengan memanfaatkan basis pengguna besar melalui platform seperti video, Bukalapak, dan layanan lainnya. MTech dapat mengintegrasikan berbagai layanan digital untuk meningkatkan engagement dan monetisasi. Alternatif strategi yang kedua yaitu witness opportunity. Rekomendasi strateginya adalah rebranding strategi. Alasannya yaitu dalam rangka meningkatkan brand awareness dan daya tarik di pasar teknologi dan media digital, PT MTech dapat melakukan rebranding. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat citra perusahaan sebagai pemimpin inovasi teknologi yang terintegrasi, baik di sektor media maupun layanan digital. Yang ketiga yaitu alternatif strateginya ada weakness trade. Rekomendasi strateginya service quality improvement. Alasannya, untuk menghadapi ancaman persaingan dengan perusahaan teknologi global dan regional, PT MTech dapat meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi seperti AI dan analitik data. Hal ini memungkinkan perusahaan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan efisien, meningkatkan kepuasan dan daya saing di pasar. Dan terakhir, alternatif strategi, yaitu strength trade. Rekomendasi strateginya yaitu strategic alliance. Alasannya yaitu menghadapi ancaman persaingan dan dinamika teknologi yang cepat, PT MTech dapat memperkuat posisinya melalui aliansi strategi dengan perusahaan teknologi global. Ini memungkinkan akses terhadap teknologi baru, meningkatkan kapabilitas, serta memperluas pangsa pasar melalui sinergi bisnis. Selanjutnya ada ranking strategi recommendation. Pada ranking yang pertama, yaitu strategi diversifikasi. Dengan alasan sesuai dengan kekuatan PT MTech yang memiliki portofolio bisnis media, digital, dan teknologi, strategi ini dapat memperluas jangkauan digital dan layanan berbasis teknologi, memanfaatkan basis pengguna dan infrastruktur yang sudah ada. Pada ranking yang kedua yaitu strategi rebranding. Alasannya yaitu rebranding sangat penting untuk meningkatkan kesadaran merek dan daya tarik perusahaan di dunia teknologi dan media digital. Dengan melakukan rebranding, perusahaan dapat memperkuat citranya sebagai inovator yang terintegrasi di kedua sektor ini, sehingga lebih mudah terhubung dengan generasi muda dan pengguna teknologi yang selalu mencari solusi dan relevan dan modern. Pada ranking yang ketiga yaitu peningkatan kualitas layanan. Alasannya yaitu dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dari perusahaan teknologi global dan regional, PT MTech perlu fokus pada peningkatan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi seperti AI dan data analitik. PT MTech dapat menciptakan pengalaman yang lebih personal dan efisien bagi pelanggan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan di pasar. Pada ranking terakhir yaitu ranking keempat, ada aliansi strategi. Alasannya itu dengan menghadapi ancaman dan dinamika teknologi yang cepat, PT MTech perlu meningkatkan kapabilitas dan memperluas pangsa pasar melalui sinergi bisnis dengan berkolaborasi secara strategi dengan perusahaan teknologi global. PT MTech dapat mengakses teknologi terbaru yang akan meningkatkan kemampuan perusahaan dan memperluas jangkauan pasar. Yang Selanjutnya ada Company Business Model Analysis atau BMC dan Innovation Purpose atau New BMC. Bisnis model Canvas Company terdiri dari key partner, yaitu terdiri dari penyedia layanan teknologi, AI, Big Data, AR. Pemerintah untuk proyek-proyek digital, mitra strategis di sektor media dan teknologi, penyedia konten lokal dan internasional. Selanjutnya di key activity-nya ada produksi konten
TV dan digital berkualitas tinggi, problem solvingnya analisis tren digital, platform atau network, integrasi layanan digital, pengelolaan infrastruktur, siaran, dan e-commerce. Value propositionnya hiburan digital berkualitas tinggi, menyediakan berbagai konten digital melalui platform streaming video termasuk acara TV, film, dan olahraga dengan akses yang mudah dan harga yang terjangkau. Dukungan untuk UKM melalui e-commerce memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil dan menengah melalui platform Bukalapak yang menawarkan fitur transaksi aman, promosi, dan kemudahan penggunaan. Untuk customer relationship-nya, bantuan pribadi seperti layanan 24/7 untuk penggunaan video Bukalapak, layanan otomatis, sistem rekomendasi, dan fitur pencarian pintar, komunikasi, forum, diskusi, dan program loyalitas member. Untuk di custom segmennya, penggunaan streaming video, pengguna yang ingin mengakses konten premium baik itu film, acara TV, olahraga, atau acara original. Penyedia layanan pembelajaran, platform yang menyediakan pelatihan atau kursus bagi individu atau perusahaan. Untuk key resource-nya, kekuatan merek-merek yang sudah mapan seperti SCTV, Indosiar, Video, dan Bukalapak menjadi salah satu sumber daya utama yang mendukung kepercayaan konsumen. Data pengguna yang digunakan untuk analisis mendalam dan untuk meningkatkan pengalaman pengguna di video dan Bukalapak. Untuk di channelnya, platform digital, video untuk streaming hiburan Bukalapak untuk aktivitas e-commerce, media tradisional, jaringan TV seperti SCTV dan Indosiar untuk menjangkau audiens luas melalui iklan dan promosi. Selanjutnya untuk cost strukturnya, biaya terpenting tetap gaji sewa dan utilitas. Untuk di variabel produksi bahan baku. Sumber daya termahalnya ada di tenaga kerja ahli dan teknologi. Di kegiatan termahal ada produksi dan R&D. Jenis bisnisnya yang pertama cost driven, biaya rendah, otomatisasi, outsourcing. Yang kedua ada value driven, fokus nilai premium. Di karakteristik tetap variabel produksi, economies of scale, economies of scope. Revenue stream, pendapatan dari langganan layanan streaming, iklan digital pada platform MTech. Kolaborasi dengan mitra strategis untuk proyek digital, penjualan konten atau lisensi, e-commerce dan penjualan merchandise, sponsorship dan kemitraan iklan khusus, dan yang terakhir pendapatan dari event online dan live streaming. Selanjutnya untuk yang new business model Canvas, untuk yang key partnernya startup edukasi, kolaborasi dengan startup edukasi untuk menciptakan konten edukasi interaktif yang dapat diakses di platform streaming. Terus penyedia game digital, kerjasama dengan pengembang game untuk menghadirkan konten gamifikasi di aplikasi streaming. Untuk mitra internasional, mitra global untuk menghadirkan konten-konten internasional eksklusif yang relevan dengan pasar Indonesia. Platform fintech, kolaborasi dengan fintech untuk menyediakan pembayaran yang lebih mudah seperti integrasi dompet digital atau metode pay later. Untuk yang key activity-nya, produksi membuat konten TV dan digital berkualitas tinggi, mengembangkan teknologi penyiaran modern, pemecahan masalah menganalisis tren digital, pengoptimalkan pengalaman pengguna dengan AI, platform atau jaringan mengintegrasikan layanan digital. Untuk value proposition-nya, hiburan digital berkualitas tinggi, seperti menyediakan berbagai konten digital melalui platform streaming video, termasuk acara TV, film, dan olahraga dengan akses yang mudah dan harga terjangkau. Untuk dokumen untuk UKM melalui e-commerce memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil dan menengah melalui platform Bukalapak yang menawarkan fitur transaksi aman, promosi, dan kemudahan pengguna. Customer relationship, rekomendasi konten yang dipersonalisasi, antarmuka pengguna interaktif dan menarik, dukungan pelanggan dan saluran umpan balik. Untuk di bagian customer segment, pelajar dan pekerja profesional, pengguna yang ingin mengakses kursus dan materi pembelajaran secara fleksibel baik untuk meningkatkan karir dan pendidikan formal. Penyedia konten pendidikan, perusahaan atau individu yang ingin menyediakan konten pendidikan di platform e-learning MTech. Pengguna yang membutuhkan keamanan transaksi, pelanggan yang mencari platform yang menawarkan transaksi lebih aman, terutama di e-commerce dan streaming. Untuk di key resource-nya, teknologi blockchain, sumber daya untuk integrasi teknologi blockchain dalam platform digital untuk keamanan dan transportasi. Transparansi, platform e-learning, infrastruktur untuk menjalankan platform pendidikan digital, video on demand, dan kursus. Untuk di channelnya, platform digital yang pertama ada video untuk streaming hiburan, yang kedua Bukalapak untuk aktivitas e-commerce. Media tradisional jaringan TV seperti SCTV dan Indosiar untuk menjangkau audiens luas melalui iklan dan promosi. Pemanfaatan teknologi baru, AI-driven content personalization, dan augmented reality atau AR, shopping. Untuk cost strukturnya, biaya produksi dan pengembangan teknologi, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, pengeluaran, pemasaran, dan distribusi. Revenue streamnya langganan premium, pendapatan dari pelanggan yang menginginkan fitur bebas iklan dan konten eksklusif. Penjualan konten edukasi, pendapatan dari kursus berbayar atau konten edukasi interaktif, iklan digital, monetisasi melalui iklan yang dipersonalisasi pada platform, in-app purchase, pendapatan dari pembelian poin reward atau item virtual di aplikasi. Next. Untuk konklusinya, PT Lama Kota Teknologi MTech adalah sebuah konglomerat modern yang telah berkembang dari penyedia layanan komputer pribadi menjadi pemain utama di sektor media dan digital, kesehatan, teknologi, dan infrastruktur digital. Serta layanan keuangan, perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan solusi berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan analisis internal dan eksternal, MTech memiliki kekuatan dalam diversifikasi bisnisnya serta peluang besar melalui pemanfaatan teknologi terkini seperti AI dan augmented reality atau AR. Matrix Tows menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan sinergi antara platform digital seperti video dan Bukalapak untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Rekomendasi strategis juga mencakup inovasi model bisnis seperti personalisasi konten berbasis AI dan fitur belanja berbasis AR. Untuk meningkatkan proporsi nilai kepada pelanggan secara keseluruhan, MTech memiliki potensi besar untuk terus berkembang dengan mengoptimalkan teknologi dan strategi inovatif dalam menghadapi tantangan pasar yang kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok D, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.